Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa belajar walaupun dari metode daring atau online. Di sini Pak Bagus mengajarkan pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7. Langsung saja kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila melibatkan dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk pandangan hidup bangsa yang harus kita jaga dan amalkan nilainya. Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara yang memiliki semangat serta komitmen nasionalisme yang tinggi. Para pendiri negara pada masa lalu telah merumuskan dan menetapkan dasar negara dalam menggapai cita-cita sebagai negara yang merdeka dan berjaya. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pembentukan BPUPKI, dan yang kedua, perumusan dasar negara oleh pendiri. Pembentukan BPUPKI. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang memiliki semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Karena semboyan inilah yang digunakan untuk merayu rakyat Indonesia. Sehingga pada saat itu rakyat Indonesia berpikir bahwa Jepang adalah pahlawan Indonesia yang telah mengusir Belanda dari Indonesia. Namun nyatanya, selama Jepang berkuasa atas Indonesia, Jepang terus menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia, serta memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kaiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu tepatnya pada 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Diketuai oleh Rajiman Wittyodiningrat, Wakil Ketua Ichibanga Suyosio, dan Suroso. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 Juli 1945, membahas rancangan undang-undang. Perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, sidang resmi pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Poin kedua yang akan kita bahas, masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Poin yang ketiga,
Masa persidangan kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Sidang resmi pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan Profesor Muhammad Yamin. Yang pertama, tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, gagasan Dr. Supomo, Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang pertama, tentang persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Tanggal 1 Juni 1945, gagasan Insinyur Soekarno tentang Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena ada kritikan atau keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik tentang kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, tapi ada 5 agama yang ada di Indonesia. Islam sebagai mayoritas, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan minoritas Konghucu. Maka dari itu, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Waqid Hasyim, Mr. Kasnan Singodemejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat supaya tidak terpecah sebagai berikut. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh BPKI sebagai berikut. Yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan dipertimbangkan secara matang bahwa di negara Indonesia bukan hanya Islam saja, maka sila pertama dari Pancasila diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa persidangan kedua, tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan panitia kecil yang tugasnya khusus untuk merencanakan isi undang-undang dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perencanaan undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno
membahas hasil kerja panitia kecil yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marawis, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Raden Abikusno Cokro Sejoso, pemuka agama. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Berikut usul-usul yang telah dikumpulkan dan dimasukkan dalam beberapa golongan. Yang pertama, Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, tentang dasar. Yang ketiga, unifikasi dan federasi. 4. Bentuk negara dan kepala negara. 5. Warga negara. 6. Daerah. 7. Agama dan negara. 8. Pembelaan. 9. Keuangan. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Demikian secara singkat materi yang bisa Bapak Bagus sampaikan. Wassalamualaikum